satu. Yang pertama, ketika bicara sebentar. Ketika bicara BNPT, saya lebih kepada proses pencegahan. Karena proses penindakan tentu kita paham dan kita mempunyai densus yang memang mestinya lebih pada persoalan-persoalan itu. Bicara pencegahan, ada beberapa yang saya catat. Pertama, tentang kontra radikalisasi, kemudian adanya forum komunikasi penegakan teroris dan deradikalisasi. Saya persempit lagi karena sekarang adalah kita mulai penegakan itu dari hulu, di mana hari ini ketika bicara media itu sangat-sangat luar biasa. Di Indonesia ada 140 juta pengguna media sosial, terutama Facebook, dan itu lahan yang sangat subur untuk berkembangnya paham-paham radikalisasi dan paham-paham teroris. Dari program yang ada, saya mencatat bahwa yang pertama, kegiatan-kegiatan entah bentuknya apa, di sini ada media 713 konten, kemudian dan yang lain-lain yang sudah dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, rasanya terlalu sedikit, Pak. Ya Bapak temukan baik dalam bentuk pengawasan atau yang lain-lain, mengingat kita mempunyai 140 juta pengguna media sosial yang di situ lagi-lagi sangat-sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, bicara tentang teroris hari ini, usia mereka itu rata-rata usia-usia yang sangat muda. Kasus di Cikokol, kemudian Medan, terakhir di Mabes, usianya di kisaran antara 20 kemudian sampai 26, arti usia-usia yang milenial lah. Nah, apa program yang Bapak lakukan untuk itu ketika bicara suatu yang konkret? Karena ke depan kan trennya apalagi dengan 5G, kecepatan data sampai 100 Gbps itu akan bertambah subur. Dari data yang kami dapat, data yang ada, rasanya program yang dilakukan terkait dengan media sosial itu masih cukup sedikit dibanding dengan potensi yang ada. Bapak tadi Pak Ketua sampaikan membuat warung atau yang lain-lain, tapi pada proses pencegahan yang lebih persempit kepada proses-proses di media sosial itu masih sangat sempit. Apalagi ada fenomena lone wolf, teroris, mereka secara personal, mereka membaca di media sosial, kemudian masuklah paham-paham radikal di otak-otak orang yang berpotensi untuk itu, mereka lakukan tindakan sendiri. Ini kan malah sangat berbahaya, karena sendiri tanpa ada jaringan, kemudian tanpa ada siapa yang memerintah, kemudian segala macam, ya mau-maunya mereka lah, mereka bawa pistol, bawa bom atau bawa granat masuk kepada wilayah-wilayah tertentu. Yang saya harapkan adalah, mengingat situasi ke depan, media sosial itu sangat berpotensi, tindakan, program, atau kegiatan lebih banyak dikhususkan pada hal yang terkait dengan media sosial, apapun bentuknya. Karena selama saya di media sosial, rasanya saya sering baca atau segala macam, jarang sekali saya menemukan pesan-pesan yang mengarah kepada deradikalisasi. Itu lebih banyak pesan yang bersifat sponsor itu dari obat-obat atau yang lain-lain. Kan tidak artinya obat-obat bersponsor. Artinya kan sangat mudah kegiatan itu di blasting apa segala macam dari program-program yang Bapak punya tentu, sehingga proses tersebut bisa kita antisipasi semua. Saya rasa itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.